Selamat datang di channel saya di Jai Konsultasi Tarot. Ehm, saya tidak akan memegang kartu kali ini, mungkin next time. Kali ini saya mau membicarakan soal apa yang kita semua telah belajar di SD, ya. Oke, di SD kita diajarkan untuk soal vitamin, kelebihan vitamin C, dampaknya apa? Kalian pasti sudah tahu kalau kalian lulusan SD ya. Kalau kekurangan vitamin C dampaknya apa? Kalian juga pasti tahu ya kalau kalian memang lulusan dari SD. Yang alam sudah mengajarkan kepada kita, kita sendiri juga bagian dari alam. Kita juga mencari jawaban sendiri dari otak kita, dari pengetahuan. Ada banyak saintis di luar sana yang mencarikan suatu inventasi yang baru. Bagi yang kalian lulusan SD, tentunya kalian tahu dampak daripada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan artinya adalah apabila kapasitas di bawah 50%, bagus, pintar. Kalau kelebihan adalah apabila kapasitas melebihi 50%. Bagi yang jawab itu pintar sekali, berarti kalian adalah lulusan SD. Begitu juga dengan semua sisi, semua. Kalau kalian kelebihan sesuatu di atas 50%, alam sendiri dan juga sistem dari kalian, karena kalian juga bagian dari alam, dia akan mempunyai mekanisme sendiri untuk menurunkan yang kelebihan itu tadi. Entah berupa penyakit, misalnya kelebihan vitamin C. Alam akan mencari mekanisme sendiri untuk melawan, fight off yang kelebihan tadi dengan cara penyakit. Dari situ kita tahu. Dengan kelebihan, kemudian kita penyakit, dari situ kita tahu, oh ternyata kelebihan apa yang saya ambil. Kemudian by system, diri kita sendiri by system itu akan kita turunkan dengan diri sendiri, dengan pola makan dan diet. Begitu juga sebaliknya dengan kekurangan. Kekurangan, badan kita akan fight off kepada kekurangan kita, memberikanlah penyakit apapun. Salah satunya adalah penyakit yang kita tahu. Lulusan SD, Anda harusnya ngerti. Dari situ kita tahu bahwa kita kekurangan vitamin C misalnya. Begitu juga apa yang mau saya bicarakan hari ini, yaitu situasi dunia sekarang saat ini. Situasi dunia saat ini dalam hal ini sedang mengalami, menurut Anda apa? Kekurangan apa kelebihan? Sekarang dunia lagi overpopulated dari semenjak Perang Dunia Kedua, ya. Sejak Perang Dunia Kedua, di situ ada populasi boom, ledakan populasi, ada birth. Di situ banyak sekali mereka melahirkan anak. Semenjak Perang Dunia Kedua, banyak sekali daerah-daerah yang baru mereka singgahi. Termasuk salah satunya adalah Amerika. Mereka singgah ke sana. Kemudian semenjak Perang Dunia Kedua, mereka menciptakan lahan-lahan yang enak. Mereka bisa tinggal dengan enak. Ya. Tidak seperti kayak dulu, zaman dulu, kayak waktu sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua. Hidup mereka susah. Obat pun juga terbatas. Zaman dulu itu tahun 1800, orang kena penyakit demam, hanya demam saja. Umur 20 aja, umur 20 mereka kena demam, mati. Mereka meninggal. Jadi angka kematian zaman dahulu sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua, angka kematian pun juga tinggi untuk orang. Kalau kita lihat statistiknya, Anda cek saja di internet, statistiknya kalau dunia ini kita mundur dari tahun yang ini, kemudian mundur ke tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya, mundur lagi, Anda akan lihat secara statistik by number. Zaman dulu belum ada teknologi kayak komputer, kayak
kayak Google gitu loh. Jadi jangan bilang zaman dulu itu bohong, oke? Yang zaman dulu itu adalah angka apa adanya. Angka keluar apa adanya, tidak dimanipulasi oleh komputer. Zaman dulu belum ada komputer. Semakin kita mundur ke belakang, angka kematian semakin banyak. Apa yang bikin mereka mati? Satu, penyakit. Zaman dulu tahun 1500-an itu usia umur 30-40 itu luar biasa loh. Mereka masih hidup dalam usia segitu, itu luar biasa sekali. Karena menurut data statistik, tahun-tahun segitu adalah tahun-tahun yang rentan kena penyakit, kemudian mereka mati. 30 tahun kena penyakit mati, 40 tahun kena penyakit mati. Sebab mereka nggak punya cure-nya, mereka nggak punya obat. Mereka paling kasih apa sih? Mereka paling kasih herbal dari pohon, which is too late. Kalau mereka already dying and then you're giving them herbs, itu too late. Mereka sudah mati. Kalau mau herbs dari kecil, dari awal sudah terbiasa dengan diberikan herbs, maka daya tahan tubuhnya akan menyesuaikan dengan pemberian itu. Nah, saya tidak tidak mendiskusikan masa lalu ya. Oke, saya mendiskusikan masa sekarang. Sekarang ini adalah sistemnya overpopulated. Terlalu banyak masyarakat, terlalu banyak manusia-manusia di dunia ini semakin bertambah. Cari pekerjaan pun juga sulit karena populasi semakin bertambah. Dan zaman sekarang tidak seperti ke zaman dulu. Kalau zaman dulu itu perang itu bukan diadakan di Middle East saja, tapi perang itu pun juga di sekitar kita. Kalian keluar pada waktu tahun 1300-an, 1500-an, kalau kalian rumah di luar itu perang gitu ya. Perang, mereka bunuh-bunuhan di sana. Mereka zaman dulu adalah zaman yang masih mental anak-anak. Masih muda. Masih percaya bahwa dengan membunuh dengan cara perang itu adalah solusi. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kita sudah menyadari, manusia sudah semakin berkembang, menyadari bahwa perang itu adalah bukan solusi. Itu akan membuat kerugian pada populasi, dalam hal ini perempuan dan anak-anak, mereka yang bisa kena akibat perang tersebut. Jadi maksud saya intinya adalah saya membicarakan COVID sebenarnya. Banyak sekali peramal bilang, oh COVID akan hilang dengan sendirinya, akan hilang tahun ini, bulan ini, tahun depan. Saya kasih tahu kalian sebenarnya. Saya sebagai paranormal dan sebagai ahli filsafat mengatakan bahwa COVID itu adalah penyakit baru. Sama seperti kayak kanker, penyakit baru. Siapa yang buat? Kita juga yang buat. Kanker itu adalah manusia sendiri yang buat. Tapi apakah sekarang hilang? Kalau masih ada kanker. Siapa yang buat? Kita yang buat. Kemudian HIV, AIDS dulu kan penyakit baru, itu juga penyakit baru dulu, ya kan? Tapi itu siapa yang buat? Kita yang buat. Terus kalau kalian bilang, oh itu alam yang buat, siapa sih alam? Angin, pohon, alam siapa sih alam? Kita bagian dari alam. Kita dengan alam adalah satu. Kalau kalian bicara alam, kalian bicara dengan dirimu sendiri. Alam juga, saya pun alam. Saya juga dilahirkan di dunia ini. Kalau saya dilahirkan di bulan, apakah itu alam juga? Iya, alam. Saya dilahirkan dimanapun tetap aja alam. Menjadi satu dengan kita semua. Rumput, hewan, tumbuhan semua adalah bagian daripada alam. Itulah kenapa kita tidak boleh merusak apapun yang namanya bagian alam. Mau rumput, pohon, segala macam, binatang, hewan, kita sendiri kita nggak boleh merusak. Sebab kita semua adalah satu. Kita adalah satu dalam kesatuan alam. Maaf, saya dari India, jadi saya bicara seperti ini. Itu yang kami diajar seperti itu, yaitu alam bagian daripada kita. COVID itu tidak akan hilang, kalau saya masih tahu, tidak akan hilang. Itu adalah penyakit baru yang harus dilakukan itu adalah mencari vaksinnya sebenarnya, vaksin secepat mungkin. Tapi sebagai ahli filsafat, sebagai paranormal, itu yang vaksin yang kita temukan sekarang itu sudah maksimal. Ada yang sembuh, ada yang mati pun juga ada. Karena dia punya usia mungkin, dia sendiri sudah mempunyai penyakit di dalam. Jadi begitu dia kena COVID, obat pun juga nggak menolong. Karena dia sudah dalam kondisi fisik yang sudah hancur. Sama seperti kayak kanker dengan yang lainnya, sama. Orang kena kanker kalau kondisi dia memang lagi lemah, ya sudah, selesai. Gitu loh. Mau dikasih apapun juga is dying. Oke.
Begitu juga dengan COVID. COVID kalau misalnya kena kepada orang yang daya imunnya masih kuat, ya dia akan hidup. Dikasih vaksin pun juga dia akan hidup gitu loh. Itu vaksin itu adalah suatu obat. Oke, intinya itu adalah yang saya bilang, apa yang alam mau kepada dunia ini. Itu intinya. Apa yang alam mau kepada dunia ini. Kenapa alam menghancurkan populasi pelan-pelan dari sekian kemudian jutaan orang mati semua. Apakah ini akan berhenti? Enggak. Akan terus sampai populasi berkurang, sampai sedikit orangnya. Kemudian saya sebagai paranormal ahli filsafat, nanti ada sistem baru, semua baru. Tidak ada lagi seperti kayak yang kalian lihat sekarang ini di sekeliling kita, apa yang dipelajari di sekolah seperti itu tidak akan ada lagi. Akan diadakan, mereka sedang mempersiapkan suatu sistem yang baru di mana populasi akan sedikit. Di situ mereka akan menciptakan, kita semua akan mati, bahkan mungkin saya sudah mati, kita semua sudah mati. This new generation ini akan dikondisikan dengan sistem yang baru. Nanti mereka menganggap zaman sekarang ini itu adalah zaman kuno, kayak zaman internet, semua segala macam apa yang dipelajari sekolah. Mereka akan berpikir itu zaman kuno, sama seperti kayak kita berpikir pada tahun 1200-an itu adalah zaman yang kuno. Kita naik kuda, naik sepeda juga masih untung kalau ada sepeda ya. Dulu kuda, jadi zaman kuda, lucu ya zaman kuda ya. Sekarang kita naik mobil. Nah begitu juga the next generation seperti itu. Mereka sudah dikondisikan dengan sistem yang baru. Apakah evil? Sekarang sama tema kalian. Waktu kalian naik kuda 1300-an, kalian tidak ada yang tahu kan bahwa sekarang ini adalah zamannya mobil, motor. Kalian zaman dulu bilang itu evil. Oh, zaman depan evil, ada motor, ada mobil, evil. Evil. Kalian berpikirlah. Saya sekolah, saya lulusan sekolah. Kalian juga yang menonton juga saya yakin lulusan sekolah. Kalau misalnya kalian berpikir sekarang zaman depan katakanlah tahun 5000 itu evil, sesuatu yang jahat, kejam di atas itu. Begitu juga pemikirannya orangnya dilahirkan tahun 1000, tahun berapa lah terserah, tahun 1200, 1300, 1400. Mereka berpikir, ada mobil, mengerikan sekali, itu evil. Berarti mereka bodoh. Ya maklumlah mereka. Ini 2020. Kalian juga sekolah, jangan berpikir sama seperti ke zaman dulu. Yang zaman depan itu adalah evil. Tidak. Itu hanya sesuatu yang baru saja. Baru bukan evil. Kayak misalnya ada bayi lahir, apakah dia evil? Ya, tidak. Itu bayi baru lahir, tidak evil. Karena baru saja. Kita sudah tua, kita punya pemikiran yang berbeda. Kita dilahirkan tahun yang lalu. Kita berpikir seperti ini. Bayi yang dilahirkan tahun sekian, mereka berpikir tahun sekian. Mereka tidak bisa mempunyai dikondisikan pemikiran zaman waktu kita lahir. Tidak mungkin bisa. The new generation will adopt this new system. Oke, kalau kalian bilang apakah ini sistem baru yang sudah lama itu akan berubah, saya mau kasih tahu kalian, kalau mau bicara sistem itu terus diperbaharui dari zaman dulu, terus menerus. Kalau kalian berbicara konspirasi, the new world order, kalian ini terus berkembang, terus setiap kali berkembang. Dan mereka sedang mempersiapkan the new sistem yang baru yang akan mengakomodasikan kondisi yang baru diakibatkan karena penyakit yang diberikan oleh alam buat kita karena overpopulated, populasi terlalu banyak, dampak efek sampingnya ke sana. Kalau populasi sedikit juga ada dampak lain ya. Yang penting kita semua harus balance. Makan juga harus balance. Kalau kalian terlalu banyak protein, kalau kalian terlalu banyak daging, apa yang kena? Kita sebut istilahnya karma. Apa karma yang kalian dapatkan kalau misalnya kalian makan daging terlalu banyak? Apa karmanya? Kolesterol, darah tinggi, asam urat. Itu kalian makan hewan terlalu banyak. Hewan juga sama seperti kita. Mereka punya ayah, punya ibu, punya anak. Kenapa kalian bunuh? Kenapa kalian makan? Karma daripada itu adalah kalian kena kolesterol, darah tinggi, dan yang lain-lain. Coba dari awal memang kita adalah vegan. Dari awal. Gigi, kalau kalian ke dokter gigi, susunan gigi kita, kalian boleh cek di internet. Kalau kalian, Anda seorang dokter atau Anda punya teman dokter, tanyakanlah. Tanya pada dokter gigi terutama, susunan gigi manusia itu diperuntukkan oleh pemakan apa? Pemakan daging? Tidak. Gigi manusia diciptakan dari dulu kita hidup
udah jutaan, ribuan, miliar tahun yang lalu diciptakan untuk pemakan job, pemakan sayuran. Kita bukan karnivora. Kalau kita karnivora, saya kasih pisau kepada Anda, ada kambing atau ada ayam di situ, kalian yang potong, berani. Atau jangan potong, kalian tangkap, kalian langsung gigit. Tangkap ayamnya, langsung gigit. Saya akan memberikan kalian uang kalau kalian berani melakukan itu. Ayam kalian, kalau kalian betul-betul karnivora, tangkap ayam, makan langsung di situ. Nggak berani kan? Nggak ada yang bisa. Kalian yang lakukan adalah membayar seorang butcher di luar. Kalian membayar seorang yang berani bunuh dia, potong dia, masak dia, kalian yang makan. Sama saja kalian juga butcher. Kita nggak didesain untuk itu. Itu ada karmanya sendiri untuk ke sana. Ini dunia sedang ke arah sana. Karena sistem yang lama itu saya bicara sistem, karena tahun berapa? 2020. Sistem 2020 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah new order yang dulu, bukan sekarang. Dulu mereka sudah menciptakan itu. Dari situ mereka menciptakan, sekarang yang terjadi adalah begini. Dan ini adalah dampak yang sekarang COVID, itu adalah dampak karma daripada new system yang mereka buat 2020 tahun yang lalu, tahun 0. Mereka membuat sistem itu, ini karmanya sekarang kita kena. Nggak apa-apa, saya bagian daripada karma dari dunia ini, tidak apa-apa. Saya juga punya umur, saya juga pasti akan meninggal, semua orang pasti akan meninggal. Tapi yang mau saya bilang, the new generation, their brains will accommodate the new system. Mereka nggak ngerti, tahun 2020 ada gini-gini, mereka nggak paham. Nggak tahu, mereka menganggap itu zaman sudah kuno. Zaman dulu, zaman kuno. Mereka menganggap ada mobil kuno sekali ya, kenapa mereka naik mobil? Mereka berpikir seperti itu. Oh, zaman tahun 2020 ada ini. Karena apa yang kalian lihat sekarang ini semua, apa yang kalian pelajari di sekolah itu akan hilang. Mereka akan mengganti sistem yang baru. Itu saja, saya hanya sekedar ingin curhat dengan kalian. Terima kasih sudah masuk, sudah visit kepada channel saya, Jai Konsultasi Tarot. If you like the video, please like the video. If you want to give comments, please do down below. Please, I need your subscription, because if you subscribe this channel, I will make more and more videos for you. Okay, thank you so much.